10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Desa Njagul adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di Desa Njagul, mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Desa Njagul dibagi menjadi dua dusun, yakni Dusun 1 dan Dusun 2. Pada zaman dahulu kala, sebelum adanya Desa Njagul, merupakan alas atau hutan belantara yang masih dihuni oleh hewan-hewan dan bangsa lelembut. Menurut para sesepuh, pada zaman dahulu ada beberapa tokoh yang menjadi cikal bakal yang membuka area hutan menjadi daerah pemukiman. Di antara nama tersebut dikenal dengan nama Mbah Edor, yang dipercaya bahwa beliau adalah seorang senopati dari Kerajaan Kediri. Yang kedua bernama Mbah Lamat. Dari kedua makam tokoh tersebut oleh warga Desa Njagul dijadikan punden desa. Tokoh yang ketiga dikenal dengan Mbah Nggolo. Beliau adalah seorang serati atau pawang gajah milik Kerajaan Kediri. Diceritakan bahwa Mbah Nggolo adalah seorang pawang gajah yang sangat baik, sehingga raja dari Kerajaan Kediri mempercayakan kepada beliau seekor gajah yang memiliki warna kulit putih dan dikenal dengan gajah putih. Selain beliau juga menjadi pawang gajah-gajah yang lain. Ini adalah salah satu tokoh leluhur di Desa Njagul yang bernama Mbah Giman. Menurut beliau, ada satu tokoh yaitu bernama Mbah Demang. Beliau menebang semua pohon untuk dijadikan sebuah desa bersama tokoh lainnya. Setelah itu, Mbah Edor meminta Mbah Demang untuk menumbakan hewan yaitu asu wajak atau anjing besar yang berbulu hitam, karena menurut tokoh tersebut mampu untuk mengusir lelembut yang ada di alas atau hutan tersebut. Ini adalah makam atau punden salah satu tokoh pendiri desa. Ini merupakan salah satu tokoh agama dari generasi kedua yang bernama Bapak Rianto. Menurut beliau, ada salah satu tokoh yaitu Mbah Demang. Beliau masuk ke desa ini sudah menganut agama Islam. Akan tetapi, Mbah Demang tidak memperjuangkan Islam pada masa itu karena Mbah Demang memperjuangkan desa. Setelah masa Mbah Demang usai, muncullah masyarakat yang menganut agama Islam. Akan tetapi, belum mengenal penuh apa itu Islam. Di Desa Njagul ada banyak tokoh yang mengembangkan agama Islam sampai sekarang. Tokoh tersebut dibagi menjadi dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan agama Islam adalah Bapak Haji Imam Subakri. Beliau adalah kiai di desa tersebut. Pada masa Kiai Haji Imam Subakri, waktu itu agama Islam masih sedikit yang mengerti, karena masa itu jamaah sholat masih sekitar 5-6 orang saja. Seiring berjalannya waktu, Haji Imam Subakri merintis berbagai kegiatan yaitu tahlil bagi bapak-bapak, ada kegiatan pencador untuk menyambung silaturahim, dan merekatkan agama Islam pada masa itu. Melalui kegiatan tersebut dirasa cukup berpengaruh, akhirnya Haji Imam Subakri
membentuk jamaah tibaiyah yang dulu masih laki-laki yang mengadakan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan tersebut dirasa cukup berpengaruh, akhirnya Haji Imam Subakri membentuk jamaah tibaiyah yang dulu masih laki-laki yang mengadakan kegiatan tersebut. Lambat laun, akhirnya kegiatan tersebut sampai sekarang masih dilakukan, hingga berkembang lagi berbagai kegiatan Islam yang dilakukan di Desa Njagul. Para tokoh di generasi kedua belajar agama pada Kiai Haji Imam Subakri. Dalam mengembangkan agama Islam, Bapak Riyanto dibantu oleh istrinya membentuk kegiatan sholawatan atau pengajian ibu-ibu. Dari sinilah mulai kegiatan tersebut yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Njagul. Adapun tradisi Islam atau peribadatan di Desa Njagul seperti 1. Tahlilan. Tahlil merupakan tradisi doa bersama untuk mendoakan orang yang meninggal atau karena ada hajat lain dengan membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, istighfar, takbir, tahmid, tasbih, dan sholawat. Biasanya, tahlil juga dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah metik. Ritual metik merupakan yang dilakukan menjelang panen padi, karena bagi orang Jawa, tanaman ini memiliki keistimewaan, yaitu masyarakat mengenalnya sebagai salah satu sumber pangan utama bagi mereka. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kenikmatan. Yang ketiga adalah nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar dalam bahasa Jawa. Nyadran adalah tradisi Jawa yang bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka. Di Desa Njagul juga terdapat bentuk atau wujud budaya Islam seperti 1. Masjid, yaitu Masjid Baitur Rahman. Yang kedua, santunan anak yatim, fakir, dan jompo.